sholat kok bisa jadi penolong ya untuk sebuah ya kondisi ya, khususnya emosi. Karena pada saat kita bersujud ini, posisi jantung lebih tinggi dari otak. Maka darah yang mengalir ke nih arteri jugularis dulu nih ya, terus ke arteri-arteri yang tipis-tipis itu ya, itu banyak ya, itu banyak. Sehingga bagian otak yang kalau sedang posisi berdiri nggak bisa ada darahnya, ini kena, terutama yang di depan nih. Otak lobus frontalis, prefrontal cortex ini nih, yang di lobus frontalis yang di depan di belakang dahi ini, yang tadi kita belajar bahwa di sini tempat ilmu, itu kalau kita posisinya berdiri jarang kena aliran darah. Ya, bisa kita ambil lihat begini ya, misalnya nih. Nanti kita lihat ya. Nah, jarang kena aliran darah. Makanya dia butuh posisi sujud. Orang banyak belajar ilmu, kemudian banyak seminar, tapi jarang bersujud, atau kalau bersujud pun tidak tumakninah, maka itu ilmu hanya jadi ilmu saja, nggak barokah ilmunya. Kenapa? Karena dia tidak dialiri darah yang membawa nutrisi, nutrien, dan oksigen. Dia cuma tahu doang, nggak ngerti-ngerti. Ya, nggak paham-paham, nggak sadar-sadar, karena jarang dialirkan darah. Ya, makanya teman-teman kita yang agamanya Nasrani, ya Katolik, Hindu, Buddha, mereka mencari cara untuk sujud kan? Kalau kita di ibadah khusus kita udah dikasih sujud, mereka mencari cara, maka muncullah ada olahraga-olahraga seperti yoga yang mencari cara untuk sujud, gitu. Tai Chi juga ada cara untuk sujud. Tapi kita, ya umat Islam ini, ya ibadah khususnya saja itu ada sujud. Dan ini Allahu Akbar, ya. Ya. Jadi kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim nomor 482 dari Abu Hurairah, ya, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru du'a, ya. Yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika ia sujud, maka perbanyaklah doa ketika itu. Ya. Ada yang mengatakan doanya nggak boleh dilafazkan, ya, dibatinkan saja, apapun itu. Tapi kata Nabi ini riwayatnya, ya hadisnya sahih. Kita sudah perbanyak doa ketika itu. Ya, atau doa pada saat sujud itu kan doa yang luar biasa. Ya. Sebutlah secara tumakninah. Sambil juga darah masuk ke lobus prefrontal cortex ini, gitu. Oke? Ini nolong banget, sangat menolong. Ini baru bicara dari pembuluh darah ya, belum lagi kita bicara hal yang lain. Karena banyak sekali sholat ini dikupas dari berbagai macam sudut, itu banyak banget ya Allah. Ya. Tapi ini baru dari pembuluh darah aja. Ya. Posisi sujud adalah langkah yang optimal untuk mengalirkan darah dan oksigen ke otak, ya. Serta posisi ini adalah teknik paling baik untuk membongkar sumbatan pembuluh darah jantung. Ya, pembuluh darah halus di otak prefrontal cortex mendapat aliran darah. Ya, ini penelitiannya nggak jauh-jauh ada di Indonesia ya. Nah, salah satunya dari Dr. Isti Suharyanti, dokter spesialis saraf di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Ya. Sholat bukan hanya berpahala, tetapi dapat juga mencerdaskan otak dan hindari kepikunan. Kita kalau udah umur-umur kayak gini, yang paling kita takutin ini 50 tahun ke atas nih. Ya kayak saya, ya, teman-teman saya nih ada. Mbak Arma, berapa tahun Mbak Arma? Sudah 50-an juga Mbak Arma? Oh, belum ya? Belum, alhamdulillah ya. Nah, kalau kita yang sudah 50 tahun atas, ini kan yang kita suka khawatirkan itu kepikunan ya. Nah, makanya waktu sholat tuh kita mulai dengan sadar, ya, sujudnya betul-betul sujud yang tepat, ya, kening kenakan di sajada, kening, hidung, ya, kemudian kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung jari kaki. Nah, itu yang posisinya, ya. Nah, ini. Nah, ini tadi ya, ini tempat prefrontal cortex ini kalau posisi berdiri itu jarang sekali kena darah. Padahal di situ otaknya ilmu di prefrontal ini. Ya, kita dapat ilmu, oke, masuk di sini. Tapi kalau kurang dialirkan darah yang membawa nutrisi dan oksigen, itu makanya ilmunya susah diakses untuk berikut-berikutnya.
Itulah makanya pada saat sujud itu kena di sini dia. Karena di sini memang halus. Ya. Tapi memang uniknya di prefrontal juga itu, ya tidak mesti setiap hari harus kena darah. Ya memang hanya sesekali. Namun harus teratur gitu. Teratur. Ya. Nah ini. Bu Esa, kalau kita mens, kita nggak boleh sujud. Kenapa ya? Karena pada saat kita mens, ada pembuluh darah di bagian rahim kita itu yang sedang terkelupas. Dan itu harus keluar, gitu ya. Itu harus keluar. Maka lebih banyak posisinya, ya kalau nggak duduk, berdiri, atau rebahan. Dan ya pada saat pembuluh darah itu terkelupas, itu posisi sujud kayak gini, itu tidak diperkenankan darah yang dari lapisan rahim itu naik ke otak. Itu. Makanya kita juga harus jaga-jaga pada saat kita mens itu, ada beberapa kondisi yang bikin kita galau tak menentu. Satu, hormonal. Orang lagi mens atau 2 hari mau mens itu estrogen, progesteron sangat minim. Sedangkan estrogen sama progesteron ini adalah hormon ratu dan hormon permaisuri dan hormon princess, itu yang bikin kita happy. Maka teman-teman kalau, kok aku udah istighfar tapi kok masih kesel ya? Siapa tahu mau mens. Kalau sudah mens malah lebih jelas, oh iya aku mens, makanya kesel nih saya gitu ya. Itu satu. Kedua, karena beberapa hari kita nggak masukkan darah ke prefrontal cortex. Makanya ilmu-ilmu yang kita pelajarin hang tuh sementara, masih ya, sulit diakses, sulit digapai. Jadi suka lupa. Orang-orang kalau kita lagi mens sudah deh, suka lupa nggak ilmu-ilmu? Sering tuh, ya. Coba deh, Mbak Marsha ingat nggak kalau misalnya lagi mens, misalnya kita ilmu itu lupa loh. Aduh kemarin belajar apa itu? Itu kayak gitu tuh, karena kita jarang sujud. Memang nggak boleh juga. Ya, makanya tolong buat kita ibu-ibu, buat perempuan, maklumilah kalau sedang menstruasi. Ya, maafkanlah dirinya masing-masing. Buat para ayah barangkali ada yang hadir menyaksikan ini, tolong difahami seorang anak perempuan yang sudah menstruasi dan istri Anda memang nggak main-main kalau lagi mens itu. Ya, itu kayak kepengen cubit orang. Walaupun udah sering ngaji, ya Allah, ya, karena banyak faktor, beberapa faktor, terutama faktor hormonal tadi, ya. Nah, manfaat gerakan sujud dalam konteks fungsi otak sebagai berikut. Satu, peningkatan saturasi oksigen, nutrien, zat-zat makanan dan elektrolit, serta neurotransmitter di otak, ya. Meningkatkan sinapsis dan neurogenesis, itu artinya perbaruan sel-sel saraf. Jadi sel-sel saraf itu sebenarnya tidak muncul baru, tapi sinapsnya, sambungan tadi, sambungan saraf. Kalau teman-teman pernah belajar sel otak ya, neuron itu ada perbaruan yang baru. Tapi kalau selnya sendiri itu baru di generasinya lagi itu 200 tahun. Dan umur nggak sampai 200 tahun. Tapi sinapsnya, sambungannya ada sambungan baru kalau kita sujud, ya. Peningkatan rasa bahagia sebagai manifestasi unsur ketakwaan dan penghambaan, ya. Namun itu bukan hanya karena kita sujud ya, tapi memang ada mekanisme yang Allah buat di otak itu, karena di situ ada kelenjar pituitary juga, itu pada saat posisinya sujud itu keluar hormon bahagia. Itulah makanya selain bahwa kita posisi sujud ini adalah posisi menghamba, itu memang Allah sudah buat di otak itu ada hormon bahagia yang keluar. Tapi sekali lagi, asal sujudnya tidak terburu-buru. Karena bayangkan kalau terburu-buru, belum sempat darah ke depan udah kembali lagi. Ya, itulah makanya ingatkan anak-anak kita untuk tumak nina. Ya, saya biasanya kalau sama, maklum lah anak-anak kan masih juga mau cepat karena dia belum lagi banyak belajar tentang hal ini. Ya paling saya suka pesan kalau misalnya Prio jadi imam, nak sujudnya agak lama sedikit ya nak ya. Kalimatnya gitu, agak lama sedikit ya nak. Karena anak-anak kalau suka tersinggung kalau nak sujudnya jangan cepat-cepat, itu tersinggung. Jangan cepat-cepat dengan agak lama sedikit, itu ada perbedaan. Secara bahasa, semantik bahasa, diksi juga. Nah, sujudnya agak lama sedikit ya nak ya.
Kenapa? Kenapa Bu? Supaya oksigennya masuk ke otak. Oke. Nak, sujudnya jangan cepat-cepat ya nak. Nah itu tersinggung anak. Ya. Dalam hati mereka, udah syukur gue sholat gitu anak-anak. Makanya ya kalimat-kalimat juga perlu diganti-ganti ya. Menurunkan rasa cemas, stres, khawatir dan ketakutan karena tadi hormon dari kelenjar pituitari keluar. Ya. Nah, memperbaiki harmonisasi atau keseimbangan sistem saraf. Jadi sistem saraf ini ada unik ya. Ada yang bekerja merangsang neuron target, ada yang menghambat. Ya. Tapi itu, sekali lagi ya ini kalau kita bicara sudah excitatory, inhibitory itu lama banget itu. Ya, tapi inilah ya manfaat gerakan sujud. Makanya di dalam tadi tipsnya adalah ya bahwa sabar dan sholat sebagai penolongmu itu untuk arti luas, namun untuk arti batang otak dan otak emosi ini terjadi mekanisme yang luar biasa.